Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu, dengan jendela-jendela yang berderit dan dinding-dinding yang penuh lumut, menjadi sasaran berbagai cerita seram di kalangan warga desa. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang suara tangisan yang terdengar setiap malam Jumat. Malam itu, seperti biasa, warga desa sudah masuk ke rumah masing-masing sebelum malam menjelang. Malam Jumat di desa itu selalu diwarnai dengan perasaan was-was karena kisah tentang tangisan misterius yang sering terdengar dari rumah tua tersebut. Anwar, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desa setelah merantau di kota, merasa penasaran dengan cerita itu. Meski sudah diingatkan oleh banyak orang untuk tidak mendekati rumah tua tersebut, rasa ingin tahunya tidak bisa dibendung. "Jangan pergi ke rumah itu, Anwar," kata Pak Jono, tetangga sekaligus sahabat ayahnya. Sudah banyak yang mencoba mencari tahu dan semuanya kembali dengan ketakutan. Namun, Anwar tetap bersikukuh. Ia merasa bahwa cerita-cerita seram itu hanyalah mitos belaka. Pada suatu malam Jumat, ketika bulan purnama menggantung di langit, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan berbekal senter dan keberanian, Anwar berjalan menuju rumah tua tersebut. Saat ia mendekati rumah, suasana semakin mencekam. Angin malam berhembus pelan, dan pohon-pohon tua di sekitar rumah berderit seakan menambah nuansa seram. Anwar bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia terus maju. Tepat pukul tengah malam, suara tangisan mulai terdengar. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti berasal dari seorang wanita yang sangat sedih. Anwar mencoba mencari sumber suara, namun setiap kali ia mendekat, suara itu seakan bergerak menjauh. Tangisan itu terdengar begitu menyayat hati, seolah-olah penuh dengan penderitaan yang tak terkatakan. Dengan hati-hati, Anwar membuka pintu rumah yang berderit. Di dalam, suasana semakin mencekam. Ruangan di dalam rumah penuh dengan debu dan sarang laba-laba, menandakan bahwa tidak ada yang pernah masuk selama bertahun-tahun. Anwar menyoroti setiap sudut dengan senternya, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan suara tangisan itu. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah cermin besar yang sudah retak. Suara tangisan semakin keras ketika ia mendekati cermin itu. Tiba-tiba, dalam bayangan cermin, Anwar melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata penuh air mata. Wanita itu memandangnya dengan tatapan penuh kesedihan dan berkata, "Tolong, bebaskan aku." Anwar tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Wanita itu mengenakan gaun putih yang sudah kusam, dan rambutnya yang panjang tampak kusut. Meski wajahnya tampak samar, Anwar bisa merasakan penderitaan yang dialaminya. Dengan keberanian yang tersisa, Anwar bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu menangis?" Wanita itu tidak menjawab, tetapi pandangan matanya mengarah ke sebuah sudut ruangan. Anwar mengikuti arah pandangan itu dan melihat sebuah buku tua yang tergeletak di lantai. Ia mengambil buku itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat catatan tentang seorang wanita yang dulunya tinggal di rumah itu. Namanya adalah Sari. Catatan itu menceritakan kisah tragis Sari yang dibunuh dengan kejam oleh suaminya yang cemburu. Suaminya menyembunyikan jenazah Sari di dalam dinding rumah untuk menutupi kejahatannya. Anwar merasa ngeri membaca kisah itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus membantu arwah Sari agar bisa tenang. Dengan petunjuk dari buku tersebut, Anwar mencari dinding yang dimaksud dan mulai membongkarnya. Setelah beberapa saat, ia menemukan jenazah Sari yang sudah menjadi kerangka. Meski merasa takut, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan Sari. Anwar membawa jenazah Sari keluar dan memutuskan untuk memberinya pemakaman yang layak. Dengan bantuan beberapa warga desa yang akhirnya percaya padanya, mereka menggali kubur di dekat pohon beringin tua, tempat yang dianggap suci oleh warga desa. Setelah jenazah Sari dimakamkan, suara tangisan itu tidak pernah terdengar lagi. Desa kembali tenang, dan Anwar menjadi pahlawan yang telah mengakhiri kutukan suara tangisan di malam Jumat. Warga desa kini menghormati arwah Sari dan sering berdoa untuk ketenangannya. Namun, kisah itu tetap menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan orang untuk selalu berhati-hati dan menghormati arwah yang belum tenang. Anwar sendiri merasa lega telah membantu Sari, dan ia berharap bahwa kini arwah Sari telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.